Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ingat video yang ini? 2 tambah 2 kan 4, tambah 2 8. Udah rontok semua di sini nih ya. 8. 8 udah nggak bisa dibagi 3. Berarti yang bisa cuma yang A ya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton bisa dicek di link deskripsi ya. Di video itu nomor 1 dibahas, ditanya tentang bilangan terkecil yang dapat dibagi oleh semua bilangan dari 1 sampai 11. Nah, saat kita membahas pembagian 3, ternyata yang habis dibagi 3 hanya poin A, yang B, C, dan D tidak habis dibagi 3. Nah, bagaimana seandainya jika yang B, C, dan D itu habis dibagi 3, teman-teman? Bagaimana cara mengecek apakah dia habis dibagi 4, 5, dan seterusnya? Nah, di video kali ini kita akan bahas bagaimana ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 11. Ini juga bisa membantu teman-teman yang di level SD maupun para orang tua yang ingin menemani anak-anaknya belajar di rumah. So, simak video ini sampai selesai. Oke, teman-teman, kita akan bahas bagaimana ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 11. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan ragu-ragu untuk mensubscribe ya, karena nanti akan saya upload video-video tentang pembelajaran matematika, baik itu pembelajaran di sekolah, materi-materi di sekolah, ataupun cara menghitung cepat, dan video-video bermanfaat lainnya insya Allah. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya supaya nanti kalau saya sudah upload, teman-teman bisa langsung dapatkan notifikasinya. Oke, kita akan bahas dengan ciri-ciri bilangan yang pertama ya, bilangan yang habis dibagi 2. Kalau ini insya Allah gampang ya teman-teman ya. Dia ciri-cirinya adalah bilangan terakhirnya genap ya, ujungnya ya genap. Contohnya 4, 28, 326, 72.352 ya. Ujung-ujungnya genap ya, 4, 8, 6, 2 ya. Ujungnya tinggal dicek apakah dia genap atau tidak. Gampang insya Allah ya teman-teman ya. Berikutnya yang habis dibagi 3. Ini sudah pernah kita bahas di video yang tadi, tapi kalau belum nyimak teman-teman bisa disimak di sini ya. Ciri-cirinya adalah jumlah bilangan-bilangannya habis dibagi 3 ya, jumlah bilangan-bilangannya. Contohnya apa? Contoh yang pertama 42. Berarti bilangannya kan 4 dengan 2 kan? 4 tambah 2 kan 6. Bisa nggak 6 dibagi 3? Bisa. Berarti 42 bisa dibagi 3 gitu, teman-teman. Gampang ya. Contoh berikutnya lebih besar lagi angkanya. 742.368. 8. Caranya kita cek apakah jumlah-jumlahnya bisa dibagi 3. Berarti 7 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8. Apakah dia bisa dibagi 3 ya? Cara menjumlahkan harus pintar teman-teman. 7 dengan 3 aja nih. Ya kan 10 ya? 10. 4 dengan 6 juga 10 ya. Ini 10. Ini juga 10. Oh, ini juga sama nih. 2 dengan 8 juga 10, Kak. Oh, udah pas banget 3. Ada 3 pasang 10. Jadi 30. Bisa kan 30 bagi 3? Bisa. Berarti ini bisa dibagi 3 juga. Oke? Teman-teman paham ya? Lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya 512.431. Berarti kita jumlahin lagi nih ya. 5 tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 3 tambah 1. Jumlahin ya. Mana yang bisa dihitung jadi 10? Oh, ternyata kalau kita hitung nggak bisa ya. Nah, jadi deh 5 dengan 1 kan 6. Ini juga 6. Ini 3. Berarti 6 tambah 6 12 tambah 3 15 tambah 1 16. Bisa nggak 16 dibagi 3? Nggak bisa. Berarti dia tidak bisa dibagi 3, teman-teman. Gitu. Kak, ada nggak cara lain? Ada. Caranya gimana? Caranya kita lihat angka-angka yang bisa dibagi 3, teman-teman. Contoh yang ini nih, yang ini dulu ya. Mana yang bisa dibagi 3? 6 bisa kan bagi 3? Nah, 6 bagi 3 bisa. 3 bagi 3 juga bisa. Berarti yang 3 dengan 6-nya abaikan dulu. Dah, kita buangnya dulu. Tinggal cek yang tidak bisa dibagi 3. 8 kan nggak bisa dibagi 3. Berarti kita fokus yang tidak bisa dibagi 3. Berarti 8-nya dengan 2 kita jumlahin. 8 dengan 2 jadinya 10 ya, 10. 4 dengan 7 jadinya 11. Jadinya 10 tambah 11 21. Bisa nggak dibagi 3? Bisa.
Begitupun dengan yang ini. 5, 1, 2, 4, 3, 1. Mana yang bisa dibagi 3? 3. Selebihnya nggak bisa kan? Berarti tinggal jumlahkan yang tidak bisa dibagi 3. 5 tambah 1, 6, tambah 2, 8, tambah 4, 12, tambah 1, 13. 13 tidak bisa dibagi 3. Berarti ini tidak bisa dibagi 3. Gitu teman-teman. Paham ya? Lanjut ke berikutnya. Habis dibagi 4. Ciri-cirinya adalah dua bilangan terakhirnya habis dibagi 4 juga. Dua bilangan terakhirnya. Contohnya 76. Berarti cuma 2 ya, pas banget kan 76. Nah, caranya gimana? Kalau cuma 2, 4 itu kan 2 kali 2 teman-teman ya. 4 itu 2 kali 2. Caranya adalah kita bagi 2 dulu, bisa nggak? 76 bagi 2 sama dengan 38. Bisa nggak bagi 2 lagi? Bisa kan? 19. Jadi berarti 76 bisa dibagi 2. Dibagi 4 ya. Lanjut, contoh berikutnya. 256. Apakah habis dibagi 4? Fokusnya ke dua bilangan terakhirnya aja, 50. Nah, bisa nggak dibagi 4? Bisa ya. Kalau mau ngecek ya, 56 bagi 2 dulu, nanti dibagi 2 lagi ya. Kan 56 bagi 2, 28 ya. Bagi 2 jadinya 14. Berarti dia bisa dibagi 4. Berikutnya, 5.318.424 ya. Cukup lihat di dua bilangan terakhir, 24. Bisa nggak dibagi 4? Bisa ya. Nah, berarti dia bisa dibagi 4 juga. Ini bisa, ini bisa, ini juga bisa. Yang terakhir 27.652.326. 26 ya. Dua bilangan tadi 26. Bisa nggak bagi 4? 26 bagi 4 nggak bisa ya. Kan kalau kita bagi 2 kan 13 nih. Bagi 2 lagi 6,5. Nggak bisa ya. Dia tidak habis dibagi 4. Oke, teman-teman, paham ya? Lanjut ke pembagian berikutnya. Habis dibagi 5. Ini juga insya Allah gampang ya. Tinggal lihat ujungnya aja, apakah ujungnya 0 atau 5. Kalau 0 atau 5 dia bisa. Contohnya ini ya. Ini bisa, ini bisa, ini bisa nggak? Ini nggak bisa ya. Ini ujungnya 0, berarti bisa. Ini ujungnya 5, berarti bisa. Ini ujungnya 3, berarti tidak bisa. Berikutnya, apakah habis dibagi 6? Ya. 6 itu kan kelipatan 2 dengan 3 teman-teman ya. 2 dikali 3. Berarti ciri-cirinya adalah genap karena kelipatan 2 dan jumlahnya habis, jumlah bilangannya habis dibagi 3. Contohnya 9.132. Ini bilangan genap kan? Berarti dia bisa dibagi 2. Tapi cek dulu dia kelipatannya, jumlahnya itu bisa dibagi 3 enggak? Dengan cara yang tadi teman-teman, kita fokusnya ke sini. 9 bisa dibagi 3. Kayak aman nih 9-nya. 3 juga aman. Tinggal 1 dengan 2. Kalau kita jumlahkan 3 kan? Berarti dia bisa dibagi 3 juga. Berikutnya 7, 2, 3, 4, 5, 1. Bisa nggak dibagi 6? Nggak bisa ya. Karena di awal sudah ketahuan ya. Di bilangan ini bilangan ganjil. Berarti dia tidak bisa dibagi 6 ya. Berikutnya lagi 4.215.114. Ujungnya genap aman ya. Ya, kayak aman. Tinggal cek apakah bisa dibagi 3. Ada nggak bilangan yang habis dibagi 3 di sini? Wah, nggak ada. Tapi kita bisa cek nih. 42 kan 6 ya. 4 tambah 2 6. Ini aman. 4 tambah 2. Ini juga aman nih. 1 tambah 5 6 juga aman. Ini tinggal 1 1 4. Jumlahnya berapa? 1 tambah 1 2 tambah 4 6. Udah aman juga semuanya. Berarti bisa dibagi 3. Berikutnya, apakah habis dibagi 7? Nah, ini nih akan kita bahas di slide yang terakhir ya. Nanti karena ini agak sedikit panjang penjelasannya. Oke, berikutnya pembagian 8. Apakah habis dibagi 8? Ciri-cirinya adalah 3 bilangan terakhirnya habis dibagi 8 juga. Jadi kalau dibagi 4 itu 2 bilangan terakhir habis dibagi 4. Kalau 8 itu 3 bilangan terakhirnya habis dibagi 8. Contohnya 2456. Berarti kita cek yang 3 bilangan terakhirnya aja. 456 ya, 456. Caranya kan kayak tadi ya, kalau 8 itu kan 2 kali 2 kali 2. Berarti kalau kita ragu-ragu bisa nggak dibagi 8 yang 3 angka terakhir ini? Kita bagi 2 aja dulu. 456 bagi 2 berapa? 228. Bisa nggak bagi 2 lagi? Bisa ya, 114. Ini baru 2 kali nih. Bisa nggak bagi 2 lagi? Bisa ya, 57. Berarti 2456 itu bisa dibagi 8. Contoh berikutnya 791.552 ya. Caranya berarti ngecek bilangan 3 bilangan
terakhir. Bisa nggak? Kita bagi dulu ya, 552 sini aja deh, 552. Dibagi 2 bisa nggak? Bisa ya. 276. Bisa nggak bagi 2 lagi? Bisa ya. 138. Bisa nggak bagi 2 lagi? Bisa. Berapa? 69. Berarti ini bisa dibagi 8. Contoh berikutnya lagi. Ujungnya 3 angka terakhir itu 134. Bisa nggak bagi 8? Cek. Bagi 2 bisa nggak? Bagi 2 itu 67. Bisa nggak bagi 2 lagi? Udah nggak bisa. Berarti dia tidak bisa dibagi 8. Oke, lanjut ke pembagian 9. Apakah sebuah bilangan habis dibagi 9? Caranya adalah jumlah bilangan-bilangannya habis dibagi 9. Dia sama kayak 3 ya. Kalau 3 itu kan jumlah bilangan-bilangannya habis dibagi 3. Kalau 9 itu kan 3 kali 3. Berarti jumlah bilangan-bilangannya habis dibagi 9. Contohnya 72. 7 tambah 2 9. Bisa kan dibagi 9? Bisa. Berarti dia bisa dibagi 9. Berikutnya lagi 83.781. Berarti kita jumlahkan 8 tambah 3 tambah 7 tambah 8 tambah 1. Kak, cara yang simpel bisa nggak kayak tadi? Bisa. 8 dengan 1 kan 9 ya jumlahnya. Amankan dulu. Berarti ini sudah aman nih. Dan lagi yang lain udah nggak ada ya yang bisa dibagi 9. Tinggal tambahin yang tidak aman ini. Berarti 8 tambah 3 11 tambah 7 18 ya. 18 bisa nggak dibagi 9? Bisa. Berarti dia bisa dibagi 9. Lanjut berikutnya 4502541. Caranya gimana? Sama kayak tadi ya. Kita amankan nih yang bisa dibagi 9 nih. 45 bisa kan dibagi 9? 4 tambah 5 kan 9. Ini juga nih 5 dengan 4 9 juga. Yang belum mana? 0 2 sama 1 ya. 0 2 sama 1 yang belum aman nih. 0 2 1. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 3. Bisa nggak 3 bagi 9? Nggak bisa teman-teman ya. Dia hanya bisa dibagi 3 tapi nggak bisa dibagi 9. Jadi ini tidak bisa dibagi 9. Oke, paham ya teman-teman ya? Kalau belum paham diulang-ulang. Berikutnya bilangan habis dibagi 10. Ini mah teman-teman gampang ya, tinggal lihat ujungnya aja 0 apa enggak. Kalau 0 berarti dia habis dibagi 10. Gampang lah insyaallah ya. Oke, berikutnya apakah sebuah bilangan habis dibagi 11? Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah kurangi dan tambahkan bilangan secara berurutan, cek apakah hasilnya bisa dibagi 11. Nah, ini gimana nih kalimatnya ya? Kurangi dan tambahkan bilangan secara berurutan, cek apakah hasilnya bisa dibagi 11. Contohnya 319. Caranya gimana teman-teman? Kita kurangi dan tambahkan bilangan secara berurutan. Berarti 3 1 9-nya ini kita kurangin dulu nih ya. Ini kurangin jadinya kan 2 ya. Terus ditambahkan jadinya 11. Nah 11 ini kan bisa dibagi 11 ya. Berarti dia bisa dibagi 11 juga. Gitu caranya ya. Berikutnya 924. Berarti kita kurangin nih. Saya di sebelah kiri ya. 924. Berarti 9 dikurangi 2 kan 7 gitu ya. Tambah 4 jadinya 11. Berarti 11 bisa dibagi 11 juga. Oke, lanjut 725. Nah, ini bisa nih 725. Kita di sini ya 725. 7 kurang 2 kan 5. Ditambahkan 5 10. Bisa nggak 10 bagi 11? Tidak bisa. Berarti dia tidak bisa dibagi 11. Contoh yang terakhir 291.698. 291.698. Nah, ini gimana nih? 2 kurang 9 negatif 7 ya. Ditambah 1 negatif 6. Tambah dikurang ya. Dikurang 6 negatif 12. Tambah 9 jadinya negatif 3. Tambah dikurang 8 jadinya negatif 11. Negatif 11. Bisa nggak dibagi 11? Bisa ya, walaupun negatif 11 bisa dibagi bisa dibagi 11. Berarti dia bisa dibagi 11 gitu teman-teman. Oke.
Yang terakhir, nah ini tadi sampai kita pending ya, habis dibagi 7. Ciri-cirinya, pisahkan bilangan, caranya ya, pisahkan bilangan terakhir, lalu kurangi bilangan selain terakhir, kurangi dengan 2 kali bilangan terakhir. Cek apakah hasilnya bisa dibagi 7 ya. Ini kalimatnya agak panjang, tapi insya Allah lebih gampang ketika kita sudah mulai contoh. Contoh yang pertama, 91 bisa nggak dibagi 7? Pisahkan bilangan terakhir teman-teman, berarti satunya kita pisahin ya, 9, 1. Terus lalu kurangi bilangan selain terakhir ya, berarti 9 ya. 9 kita kurangi, 9 dikurangi 2 kali bilangan terakhir, berarti 2 kalinya dia 2 kan, 9 kurang 2 kan 7. Cek apakah hasilnya bisa dibagi 7. 7 bisa kan dibagi 7? Bisa, berarti 91 bisa dibagi 7. Caranya seperti itu ya. Lanjut contoh yang berikutnya, 4578. Pisahkan bilangan yang terakhir, yang 8, berarti 457 nya kita pisahkan dengan 8. 8 nya kita kalikan 2, berarti 457 kita kurangi dengan 16. Berapa tuh? 441. Kalau masih gede juga kayak tadi lagi ya, pisahkan lagi yang terakhirnya, berarti 4 nya kita kurangi dengan 2 kalinya 1, berarti 2 ya. 44 kurang 2, 42. Bisa nggak 42 bagi 7? Bisa ya, berarti dia bisa dibagi 7 juga. Lanjut contoh yang berikutnya, agak gede lagi nih ya. 864.976, berarti 864 nya 86497 nya kita kurangi dengan 6 nya kita kalikan 2, 12, jadinya 864 berapa? 85 ya. Kalau masih gede juga pisahin lagi, 5 nya dikalikan 2, jadinya 8648 dikurangi 10, 86 38. Kak masih gede juga, kurangi dengan dia, berarti 8 sini ya. 863 nya dikurangi 8 kali 2, 16 lah, sama dengan 800 berapa nih? 40 tuh 7. Masih gede juga Kak. Oke, kurangin lagi aja. 84 nya dikurangi 2 kali 7, 40. 70. Bisa nggak bagi 7? Bisa gitu ya. Oke, ini saya persul teman-teman ya. Oke, Kak gimana kalau 49? 49 itu kan berarti caranya 4 nya kita pisahin dengan 9, berarti nanti 4 nya dikurangi dengan 2 kali 9, 18 dong Kak. 4 kurang 18 negatif 14. Bisa nggak dibagi 7? Bisa, walaupun negatif kan, negatif 14 bisa dibagi 7 kan, hasilnya negatif 2, berarti dia bisa dibagi 7 juga gitu. Kak gimana lagi kalau 168, berarti 16 nya pisahin dengan 8, 16 nya dikurangi 2 kalinya 8, berarti 16 dong, 0. Bisa nggak dibagi 7? Ya bisa kan, 0 bagi 7 0 gitu ya, tetap bisa dibagi 7. Oke, gitu ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 11. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar di rumah dan buat ayah bunda yang sedang menemani anak-anaknya belajar di rumah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi dan kekurangan kata. Barakallahu fikum. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.